Beri salam. Selamat pagi, Bu Adel. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Pintar. Anak-anakku semuanya, sikap sempurna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa tidak akan pernah selesai. Ibu absen terlebih dahulu, presensi siapa yang berangkat dan tidak berangkat. Nanti yang berangkat tolong katakan hadir ya. Baik. Kelas 7C, Abdurrahman Al-Fatih. Baik. Abi Farsa Tahmid Gagana. Oh baik, izin ya berarti ya. Kemudian Adrian. Baik. Afifa Meta Nahda Ravanda. Baik. Alivia Sadrina Herwindo. Terima kasih. Aliviandra Rizky Himawan. Apa kabar Rizky? Kemudian Alea Zizo. Apa kabar Zizo? Terima kasih. Altafunisa. Bagaimana kabarnya? Terima kasih. Ancika. Bagaimana kabarnya Ancika? Luar biasa. Udah ketemu Dilannya? Adriano. Baik, terima kasih. Arawinda. Terima kasih. Arka, apa kabar? Terima kasih. Korita, apa kabar? Corita apa Korita? Korita, apa kabar? Aninda, apa kabar? Terima kasih. Herjuno, terima kasih. Iban, terima kasih. Keandra, terima kasih. Kenan, apa kabar Kenan? Terima kasih. Kirana, terima kasih. Marvel, terima kasih. Naladira, terima kasih. Nakwensa Alivia, terima kasih. Nashwa, terima kasih. Mana Nashwa? Oh iya. Oliver, terima kasih. Pranaja, terima kasih. Rafael, terima kasih. Raska, apa kabar? Terima kasih. Safa, terima kasih. Syaira, oh ya, berarti insya Allah jadi penerusnya Liodra ya. Amin. Tana, terima kasih. Teofila, terima kasih. Vicenza, terima kasih. Baik, ini berarti yang tidak ada di kelas itu ada dua, Abi Farsa sama Syaira Khairunisa. Baik. Sebelumnya anak-anak coba kalian saling berhadapan sama teman sebangku. Udah saling berhadapan? Ini ice breaking kita. Semuanya. Anak-anakku akan confess. Anak-anakku akan confess sama temennya dengan 3 kata. Cukup 2 kata aja. Terima kasih dan maaf. Terima kasih telah menjadi temanku dan sebagainya. Terserah anak-anakku semuanya. Dan maaf. Bisa? Baik, Ibu kasih waktu 10 detik untuk saling mengungkapkan isi hati.
Baik ya. Dari baris paling pojok itu dulu, dari sini dulu, sebelah berarti sebelah apa ya? Sebelah kiri ya? Sebelah kiri dulu, sebelah kiri dulu. Selama 10 detik, Ibu hitung ya. Confess, dimulai. Oh, baik. Sudah cukup? Anak-anakku, gimana rasanya di confess? Baik, sekarang di sampingnya, temannya yang sebelah kanan, silakan confess dalam waktu 10 detik. Kali dia, ya udah, kau ini aja. Baik. Baik semuanya, perhatian. Itulah rasanya tadi di confess. Itu dari hati tidak? Ya. Dari hati ya. Baik semuanya, ke depan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar yang namanya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara kesatuan nih. Tapi kita buat kesepakatan dulu. Ini kesepakatannya. Yang pertama, bersih. Coba dicek masing-masing ada sampah atau tidak. Rapi. Seragamnya. Kayak tante itu loh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Duduknya yang manis. Kemudian HP itu boleh digunakan, tapi saat Ibu izinkan. Contohnya nanti anak-anakku semuanya akan menggunakan HP kok. Tapi saat pengerjaan tugas. Sepakat ya? Oke. Jangan mengganggu temannya, jangan berisik, jangan ngomong sendiri walaupun indigo. Tolong ya. Jangan ngomong sendiri walaupun indigo, karena Ibu tidak tahu teman kalian yang tak kasat mata itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis permasalahan batas wilayah negara melalui LKPD, berbasis cerita laporan, kemudian merumuskan solusi dalam diskusi aktif dan membuat surat balasan presiden. Di sini anak-anakku akan jadi seorang pejabat presiden. Dengan kategori baik, lalu mempresentasikan hasil diskusi dengan cukup baik. Baik, Ibu akan masuk ke materi, tapi asesmen awal dulu. Silakan gunakan ponselnya, silakan mengisi. Ibu kasih waktu 2 menit. Karena itu cukup singkat. Sekarang jam berapa, Mbak? 7.48 berarti sampai 7.50 ya. 7.50, 7.51. Silakan dimulai. Ya? Ya, boleh. Pakai Gmail ya anak-anakku ya. Jangan pakai email Mobile Legend ya. Jangan ya. Iya? Izinkan aja nggak apa-apa. Buat kenang-kenangan.
kenang-kenangan kalau kita belajar bersama. Maksudnya kenang-kenangan pengetahuanmu. Bagaimana? Oke, udah cukup? Oke, 1 menit lagi. Dah? Baik. Silakan diletakkan HP-nya. Dikasih ke pojokan. Di pojok meja. Sekarang Ibu bertanya tentang siapa sih yang berperan untuk menjaga wilayah Indonesia? TNI? Polisi aja? Siapa? Kita semua. Sebagai warga negara Indonesia. Tapi anak-anakku, ketika kita ingin menjaga sesuatu, kita juga harus tahu siapa yang kita jaga. Ya kan? Nah, karena itu kita akan mengetahui wilayah-wilayah Indonesia untuk kita jaga. Seberapa besar dan seberapa megahnya Indonesia. Sebelumnya, wilayah Indonesia itu sudah pernah didiskusikan zaman BPUPK. Itu ada siapa? Beliau siapa? Ketua BPUPK pada sidang tanggal 10 sampai 17 Juli itu tokoh kita memberikan 3 opsi wilayah. Yang pertama itu seluruh Hindia Belanda, kemudian seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Dan yang ketiga adalah seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Borneo itu mana? Borneo itu Kalimantan, benar. Ya. Kalau Malaya? Betul, Malaysia. Nah, akhirnya dilakukanlah voting. Dan suara yang paling banyak jatuh di pilihan nomor 2. Betul, nomor 2. Tapi anak-anakku, Ibu mau tanya, di pilihan nomor 2 ada yang lepas nggak? Apa aja yang lepas? Malaya, terus? Anak-anakku tahu Timor? Timor? Timor Leste. Punya uang 50.000 nggak? Insyaallah. Coba keluarin. Ada yang punya uang 50.000? Ada yang punya uang 50.000? Ya wes, Ibu Ibu yang keluarin uang 50.000? Kok minta? Ternyata di uang 50.000 itu ada tokoh yang luar biasa. Ini sama nggak ya? Oh ternyata, oh ini. Di bagian nama itu ada namanya Bapak Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Terus di sampingnya ada gambar Pulau Indonesia. Sebenarnya itu apa toh? Kelihatan nggak anak-anakku? Tak tunjukin. Ibu tunjukkan ya. Ini. Ternyata ini ada maknanya loh anak-anakku. Maknanya apa ya? Maknanya adalah Bapak Juanda
itu juga pahlawan kita yang berjuang untuk wilayah Indonesia, menjaga laut Indonesia. Nah, Bapak Juanda ini juga dikenal dengan sebagai Bapak Kepulauan. Lalu kok bisa? Jadi awalnya Bapak Juanda itu membuat deklarasi Juanda. Kenapa? Karena Bapak Juanda melalui deklarasi Juanda itu protes. Wilayah Indonesia kok diputus-putus? Nanti Ibu tunjukkan sebelum deklarasi Juanda. Kemudian Bapak Juanda itu berjuang sampai PBB. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pak Juanda itu berjuang sampai sana. Buat wilayah Indonesia. Indonesia itu tuh negara kepulauan, tidak bisa diputus-putus. Laut itu bukan pemisah, melainkan pemersatu. Kemudian diterimalah menjadi UNCLOS tahun 1960. Lalu diterima kembali jadi landasan hukum 1982 diakui 60 negara. Yang akhirnya deklarasi Juanda menjadikan identitas kita sebagai negara kepulauan. Tahu artinya negara kepulauan? Suaranya naikin nggak apa-apa? Yang banyak pulaunya. Betul. Nih, anak-anakku coba lihat, ini perbandingan sebelum dan sesudah deklarasi Juanda. Kelihatan? Yang sebelum itu batasnya yang merah aja. Cuma 3 mil. Yang sebelum, cuma 3 mil. Itu dipisah kita sama Belanda. Kemudian setelah itu jadilah ZEE, laut teritorial, landasan kontinen, lebarnya segini. Laut kita yang daerah sini terjaga, masuk wilayah kita. Yang awalnya dipisah sendiri-sendiri, sekarang menjadi milik kita. Tahu perbedaannya ya? Nah, kalau anak-anakku perhatikan, gambar yang di bawah, dibandingkan ya, itu sama kayak yang di sini. Yang di gambar Pulau Indonesia. Mirip. Kalau mau, silakan ada yang maju. Mau membuktikan? Boleh? Siapa mau? Silakan. Buktikan sama setelah deklarasi Juanda. Sini. Yang bawah ya? Mirip nggak? Iya, ada batas-batas yang biru ini kan? Betul, ada batas-batasnya yang biru. Benar. Terima kasih. Baik, kemudian kita lanjutkan dasar hukum wilayah kita ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Tentang wilayah negara, pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta ruang udara. Jadi intinya ada 3, daratan, laut, udara. Avatar. Bukan ya? Bukan. Itu batas wilayah ya? Bukan ya? Melanjutkan. Nah, ini adalah batas lautnya. Laut teritorial itu seperti ini. 12 mil. Kemudian ZEE itu 200 mil. Lalu landasan kontinen itu 350 mil. Landasan kontinen itu selalu digunakan untuk pertambangan minyak bumi, tahu? Nah, itu. Ada nggak negara asing yang pernah masuk laut Indonesia? Pernah. Tahu Ibu Susi Pujastuti? Iya. Terus diapain? Diledakin. Iya betul, langsung diledakin, duar. Lalu ini ada batas udara. Batas udara kita tuh vertikal 110 km. 110 km. Pernah loh ada pesawat asing masuk ke wilayah kita, terus dikejar sama TNI AU. Begini, tujuan tentang mereka melewati batas negara kita itu pertama, bisa mata-mata. Itu bahaya. Jadi anak-anakku jangan berpikir dunia ini sudah damai. Tidak, di balik layar. Makanya kalau anak-anakku bilang
ada agen rahasia. Nah, seperti itu. Ada. Kemudian ini ada batas wilayah. Batas wilayah kita, peta Indonesia, dari timur, selatan. Di timur itu ada Papua Nugini. Kemudian di selatan itu ada Australia dan Laut Arafura. Arafuru ya sebenarnya, Arafuru. Kemudian di utara itu ada negara Malaysia, Filipina. Kemudian ini negara apa ini? Brunei. Kemudian yang di barat ada Samudra Hindia. Itu batas wilayahnya. Lanjut. Kita lanjutkan. Oh, udah sampai pembagian kelompok. Itu adalah wilayah-wilayah kita. Anak-anakku yang namanya batas wilayah itu memang harus diakui secara internasional. Ada nggak negara yang tidak diakui secara internasional? Yang dia anggap tidak batas wilayah, tidak punya wilayah? Ya, ada Palestina itu dijajah ya, karena tidak dihormati batas wilayahnya. Bahaya nggak itu? Oke. Baik, selanjutnya Ibu ingin membuka pertanyaan, siapa? Baik, siapa namanya? Siapa? Iya, apa pertanyaannya, Kak? Kenapa sih kok wilayah Indonesia tuh dulunya diambil dari Hindia Belanda? Oh baik, kenapa wilayah Indonesia itu dari Hindia Belanda? Karena dulu kita itu dijajah sama Belanda. Nah, dalam aturan internasional ada asas yang mengatakan jika negara yang merdeka habis dijajah negara lain nih, nah wilayah negara itu adalah negara yang menjajah. Jadi wilayahnya Belanda itu cukup luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Baik, selanjutnya kita kelompokkan. Duduk secara berkelompok. Silakan, Ibu hitung sampai 10 detik. 10. 9. Hah? Ya. Silakan bawa HP-nya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga, empat. Pojok. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Kelompok 1, silakan perwakilan. 2, 3, 4, 5 mana 5? 5, 6. Silakan dikerjakan. Ya, silakan ada belakang. Hadapan sama kelompoknya. Ditulis. Gak usah nama panggilan aja. Boleh. Silakan dicoret-coret ya.
Dikerjakan dulu. Silakan ponselnya boleh digunakan untuk nyari referensi ya. Boleh, boleh. Silakan boleh buka ponsel, tapi jangan dibuat game ya. Kerjakan. Iya, ini contoh aja. Langsung jawab pertanyaan ini aja. Yang di depan itu contoh aja, langsung jawab pertanyaan. Enggak, ini contoh aja. Terus yang dikerjain Yang di sini. Soalnya ada di sini. ini tuh laporannya tuh dari Itu nih ibu salah ngeklik itu. Harusnya ini yang di depan. Paham ya? Ya, jawabnya di sini benar. boleh, boleh. Di kertas sampingnya nggak apa-apa. Ya, di situ nggak apa-apa. Kalau nggak cukup di sini nggak apa-apa. Atau nggak di bawahnya nggak apa-apa. Ya, ini. Iya. Itu salah ngeklik anak-anakku, maaf ya. Ya. Salah ngeklik itu anakku. Laporan kalian tuh di sini. Yang di depan. Itu nanti kalian nulis surat laporan. Yang ini. Yang ini. Nulis apa? Iya. Ya, nulis aja. Jam pelajaran pertama telah selesai. Bisa dipahami ya? Saatnya jam kedua dimulai. Ini mau tanya, kayaknya di sini. Iya, di situ aja. Dicoret-coret gak apa-apa. Itu kan nanti ada buat surat kan? Nah, nanti kalian buat surat. Pakai lihat contohnya. Yang keempat itu Jawaban yang tadi yang nomor, iya, di sini apa? Di sini. Yang tentang nomor pertanyaan nomor 1 kan? Pertanyaan nomor 1 di sini. Ini buat nulis surat balasannya. Paham ya? Ketegangan antar lembaga. Paham ya kamu ya?
Nanti buat surat balasannya juga. Surat balasannya gunakan bahasa semi formal ya. Semi. Formal, maaf. Dampaknya apa? Ya, nggak apa-apa. Nomor satunya di bawah. Apabila dibagi program itu terkait laporan Namamu siapa, Mas? Andriano. Oke, Andriano berarti kamu nyari referensi suratnya ya? Ya, tulisnya di situ. Gimana? Iya, nanti jawabannya di garis bawah ya. Bisa, boleh. Ya, kayak yang dicontoh itu tadi. Boleh, boleh. Tokopedia. Oh, makin naik ya tulisannya ya. Makin naik gunung ya. panggilannya Satu, dua, tiga, Mas, dikerjakan dulu. Sampai mana kalian pengerjaannya? Nomor satu, oke. Tentang apa kalian pembahasannya? ini hilang Tentang apa? Patok. Oke, patoknya diapain? Menghilang. Siapa yang nyuri? Seseorang. Ya, ada lampirannya. Patoknya hilanginnya di mana? Di mana? siapa sih yang mau maling patok itu Perbatasan dengan Malaysia. Oh, sih. yang mau nyuri siapa deh dijual tuh berapa sih? Jadi begini anak-anak. Jadi kalau batas wilayah, apakah patok hilang itu artinya dijual? Bukan seperti itu. Jadi begini, patok hilang itu disengaja agar
wilayah negara Z itu makin lebar masuk ke negara kita yang harusnya milik kita, tapi karena patoknya dihilangkan, dia jadi buat patok baru seakan-akan patoknya tuh di sana. Tapi justru aslinya memperluas wilayah negara Z. Jadi bukan patok diambil dijual, enggak ya. Ya, sama-sama. Kalian kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Ayo dikerjakan dulu, nak. Iya, dikerjakan dulu. Terkait pelanggaran batas wilayah. 10 Mei. Oke. Gimana rasanya jadi presiden? Pusing ya? Cara menjaga wilayah juga berat ya. Ya tanggal kalian lah, nggak apa-apa. Tanggal hari ini nggak apa-apa. Tanggal lahir. Iya, tanggal lahir nggak apa-apa. 29 Juni 2025. Ayo bantu temenmu, kasihan itu temenmu. Jadi kita tadi disuruh bikin laporan tentang Balasan itu. Jadi balasan itu tentang solusinya anak-anakku semuanya. Tadi jawaban udah jawab nomor 2 kan? Nah, isinya tuh tentang itu. Ya, sama-sama.
Ibu, ini di wilayah hutan. Hmm? Tambangnya di wilayah hutan, nggak ada keterangan dari kepala SDA-nya. Oke, berarti wilayah hutan. Wilayah hutan. Mana tambang? Di laut. Kalian tahu tambang emas? Iya. Ya ini tambang apa dulu? Kesepakatan aja. Kalian tambang apa? Bukannya di Tambang emas. Ya tambang emas berarti di hutan. Udah gitu aja. Kesepakatan. Kami sangat titik. Apa sih? Kami sangat titik. Baik, 20 menit lagi. 20 menit lagi. Hmm? 3 JP. 2 JP. 2 JP? 80 menit kan? Itu tadi buat hah? Ya, istirahat. Kan tadi kalian ada literasi kan? Ya, literasi. Satu JP buat literasi. Aku masukin ke Gak apa-apa. Sekreatifnya anak-anakku semuanya. Kalian nanti mau presentasi nggak? serah. Hmm? Kalau mau ya nanti presentasi ya. Kalau jangan beri kita yang ngomong juga siapa aku. Mengerjakan tugas kalau tidak presentasi itu rugi. Ya udah deh, satu aja. Apa semuanya? Semuanya lihat waktunya.
Semuanya. Sampingnya presentasi itu tanda Hah? tanya. Hmm? Insya Allah. Kita tuh pejabat, ini kan surat balasan. Oh, jadi Baik, 4 menit lagi. Dikerjakan. Kalau nggak selesai ya apa? Dikerjakan selesainya. Selesai. Suratnya nggak perlu panjang-panjang. Hmm? Kenapa? Sejarah. Kamu menyakiti diri sendiri, Bu. Tadi kan salahku di mana? Enggak salah sih. Aku ngobrol kantor, Mas. Ngobrol kantor. Enggak salah sih. Kamu mau cuci tangan? Ya. Oke, boleh. Silakan cuci tangan dulu nggak apa-apa. Biar nggak infeksi. Gimana? Bentar. Belum ngajak tonton. Belum. Ini gimana? Ini. Tulisnya di sini, misalnya kepada yang terhormat Presiden. Terima kasih telah menginformasikan kepada saya. Oleh karena itu, saya akan mengambil solusi. Ya, solusi bla 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 bla. Terus nanti mari kita jaga NKRI bersama tutup. Sudah. Bisa ya gitu. Katanya mau beli Pokemon. Kalau ada temennya kayak Gimana? 5 menit lagi selesai. Oh iya. yang ini juga dikerjain. Hmm? Yang ini juga. Iya dong. Mana? Ini pertanyaan analisis. Oh iya, diisi singkat aja, nggak usah panjang-panjang.
Suratnya tuh simpel aja, Nana. Aku nggak usah panjang-panjang. Ya misalnya gini. Contohin. Misalnya kepada Bapak Kepala Desa. Terima kasih telah menginformasikan tentang permasalahan batas wilayah di bla bla bla. Oleh karena itu saya akan memberikan solusi kalian. Mari kita jaga wilayah negara tercinta. Selesai. Kalau kayak gini Itu bisa. Ya, bisa. Bisa. terus udah selesai. Udah selesai. Kalian nanti maju ya. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Maju ya. Kalian maju ya nanti ya. Kelompok berapa? Maju paling awal maksud Ibu. Udah selesai? Sudah. Oke, sip. Nggak apa-apa. Baik, suratnya udah selesai? Sholatnya udah selesai? Dikerjakan terlebih dahulu. Suratnya singkat aja kayak tadi Ibu bilang. Ya. Pendek boleh. Pendek boleh. Hah? Apa? Ya, menteri itu. Yang terhormat aja. Yang salam hormat ya Bapak. Presiden gitu. Atau enggak pemerintah gitu. Baik anak-anakku semuanya perhatian. Bebas, tanda tanganmu nggak apa-apa. Semuanya perhatian. Tadi Ibu keliling, ada yang mau presentasi? Kelompok 6 silakan presentasi. Iya semua. Kan gantian. Oke semuanya hadap depan.
Sebentar. Boleh presentasi sekarang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi teman-teman. Oke, kami dari kelompok 4 yang kelompok 6. Langsung isi suratnya aja ya, Kak ya. Kelompok ya, oke. Suratnya aja, Bu, langsung. Ya. Dibacakan. Ya. Dibacakan oleh presidennya saja ya. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Sumber Daya Alam, terima kasih atas laporan yang telah Anda sampaikan mengenai tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak untuk melaporkan masalah ini. Pemerintah akan segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tim gabungan aparat, kepolisian, dan dinas terkait akan dikerahkan untuk menutup lokasi tambang dan menangkap pelaku. Kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak negatif dari tambang ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia dan menegakkan hukum demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Salam hormat, saya Presiden. Oke. Itu tadi tentang apa? Pelaporannya dari pihak mana? Dari pihak Kepala Sumber Daya Alam bahwa ada aktivitas tambang ilegal. Terus solusinya? Solusinya yaitu mengambil tindakan tegas dengan tim gabungan aparat kepolisian dan dinas terkait. Setelah itu juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, anak-anakku semuanya yang lain ada yang mau menanggapi? Menanggapi itu tidak harus bertanya, bisa memberikan masukan, ide ataupun solusi. Ya, boleh. Silakan. Siapa namanya? Oh, Rafael. Oh, Marvel. Baik, mengedukasi kalian tuh bagaimana? Oke, jadi pemberian edukasi itu supaya mereka tahu tentang hukum-hukum di negara kita seperti apa. Kita nggak boleh ada penambangan ilegal. Terus, karena kalau misalnya ada tambang ilegal dan tidak kerjasama dengan negara gitu, kita bisa rugi gitu loh. Kalau misalnya kamu mau jual kuenya diambil sama yang lain lah, rugi dong. Nah, dan kebanyakan juga warga-warga itu mau sama tambang ilegal itu biar mereka ada pekerjaan. Nah, karena apa? Karena kurangnya lapangan pekerjaan itu. Nah, dari presiden ini akan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk mereka juga. Baik, memberikan lapangan pekerjaan. Baik, apakah ada lagi? Satu lagi? Bisa beri masukan? Bisa beri solusi, ide? Cukup? Boleh ditutup? Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 4 dengan kami dari kelompok 6 dengan Presiden Yara dan Wakil ya. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Presidennya siapa?
DPR-nya siapa? DPR-nya 1, 2, 3, 4, 5. Mantap ajudannya. Penasehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Baik, suaranya dinaikkan ya, biar teman-teman yang sekelas bisa dengar semuanya. Jadi, kami melaporkan bahwa terdapat pelanggaran batas wilayah negara oleh warga negara asing. Sejumlah individu dari negara tetangga telah melakukan pertambangan ilegal di kawasan perbatasan timur negara kita. Aktivitas ilegal ini berpotensi merusak lingkungan, terutama ekosistem perairan di sekitar daerah perbatasan. Kami khawatir hal ini dapat memicu ketegangan antar negara dan merugikan negara kita dalam hal pengelolaan SDA, serta menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kami juga menemukan indikasi keterlibatan warga negara tetangga yang mempengaruhi pihak lokal untuk bekerjasama dengan mereka dalam kegiatan ilegal ini. Sehubungan dengan hal ini tersebut, kami memohon arahan Bapak Presiden untuk mengambil langkah-langkah tegas dan terukur agar aktivitas pelanggaran batas wilayah ini dapat segera dihentikan dan mencegah kerugian yang lebih besar dari negara. Baik, isi suratnya bagaimana, Bapak Presiden? Balasan suratmu? Oh sudah. Solusinya bagaimana? Jadi solusinya memberikan kayak langkah-langkah tegas dan terukur untuk pelanggaran batas wilayah ini. Oke. Anak-anakku semuanya, apakah ada yang ingin menanggapi? Siapa yang di belakang? Ya, silakan menanggapi. Bagaimana? Oke, itu berarti masukkan. Suaranya bisa lebih besarkan. Berarti ada yang suaranya bisa. Oke, silakan. Ya, baik. Suaranya dinaikkan, solusinya. Jadi solusinya itu kami ingin memberikan langkah-langkah peraturan tegas dan langkah-langkah tegas yang dapat membuat mereka kapok. Oke. Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Menanggapi atau ada punya solusi baru? Misalnya, oh Bu, kalau aku sih mengajaknya diplomasi. Diplomasi itu berunding misalnya. Bisa. Enggak Bu, kalau saya tambang ilegalnya saya bom. Sudah cukup? Oke, silakan ditutup. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon maaf, mohon dimaafkan juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kalian kelompok berapa? 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini punya ide yang unik ini soalnya. Tadi aja unik, Bu. Unik. Kelompok 2 ini unik ini. Bisa ya? Tolong suaranya yang keras ya. Biar teman-teman yang lain di dalam kelas tuh juga dengar. Oke? Baik, semuanya. Perhatikan. Ada yang mau presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 2 berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi. Karena berekspektasi terlalu tinggi dan membuat sakit hati. Jadi kami akan membacakan surat balasan presiden oleh presiden Presiden kami yang sangat kami banggakan.
namanya Bebenet. Silakan Bebenet membacakan. Surat balasan Presiden terkait laporan pelanggaran batas wilayah. Oke, semuanya tenang. Kepada yang terhormat Kepala Badan Informasi dan Strategi Nasional, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan mengenai WNA yang mengklaim bahwa Pulau Sipadan adalah milik negaranya. Saya sebagai Presiden akan menindaklanjut dan mengurus tentang kasus ini dan akan menyelesaikannya dengan bijak dan berakhir damai. Cara saya adalah dengan melakukan Ayo. Jangan ketawa dong. isu secara bijak, ajak bicara baik-baik, dan juga penertiban. Penertiban. Lanjut. Udah? Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik. Siapa? Tadi kan katanya bicara baik-baik. Bagaimana cara kita itu tetap kekeh kalau itu adalah bagian dari negaranya, apa yang harus dilakukan? Jadi kan itu sebenarnya yang ngeklaim itu seseorang itu datang ke pulau tersebut dan Dia mengklaim tuh tanyanya kalau dia tuh tetap kekeh. Kalau tetap kekeh kamu ngapain tadi bicara baik-baik? Kalau tetap kekeh, orang yang tetap kekeh bilang diapain ya? Kita bisa itu sih pakai apa tuh? Pakai sertifikat kita kan ini kan wilayah kita. Kan pasti kan ada sertifikatnya kan bahwa itu adalah pulau kita. Kita tinggal memberikan itu ke nih yang memberikan ke Kepala Badan Informasi dan Strategi Nasional agar memang fakta itu pulau kita bukan pulau orang lain. Apakah ada yang ingin menanggapi? Memberikan masukan, solusi baru? Boleh. Misalnya, Bu, kalau saya blokir YouTube-nya, misalnya kayak gitu, bisa? Bebas. Tadi kan ngeklaimnya pakai video ya? Video vlog ya? Video vlog ya? Ya, misalnya, Bu, kalau saya jadi presiden, ya Pak, akun YouTube-nya saya blokir, Bu. Saya matikan. Boleh. Ada lagi? Udah cukup? Baik, silakan tutup. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa kalian? Baik, selanjutnya kelompok 4. Ya, boleh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan membahas tentang patok yang hilang perbatasan dengan Malaysia. Perkenalkan, nama saya Adrian Budianto, absen 3. Saya Kinan Abraham Putra Dibia Sakti, absen 18. Saya Sandrina Herwinda, absen 5. Saya Tevila Nugraha, absen 31. Saya Rawinda Lohita Sani Pratisna, nomor absen 11.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi masalah yang dihadapi adalah patok perbatasan wilayah di hutan belakang desa yang hilang. Hal ini membuat kecemasan warga karena warga resah takut wilayah desanya akan diambil sedikit demi sedikit. Langsung surat laporannya aja. Surat balasannya. Surat balasannya kepada yang terhormat Kepala Desa Mentari Timur, terima kasih atas laporan permasalahan diperhatikan untuk temennya. pelanggaran batas wilayah tersebut. Perhatikan temannya. Terkait permasalahan yang telah dibahas, kami akan segera melakukan duduk. pencarian dan mendokumentasikan kondisi tersebut. Kami akan berkomunikasi terhadap pihak terkait dan melakukan pengajuan untuk pengukuran ulang. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat keutuhan wilayah negara kita tercinta dengan persatuan dan kesadaran akan pentingnya setiap jengkal tanah air. Kita wujudkan Indonesia yang semakin kuat dan berdaulat. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, ada yang mau menanggapi? Pertanyaan? Cukup? Baik, bisa ditutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya disapa, selamat pagi, tepuk tangan. Baik, kelompok berapa? Oke, silakan. Ini cukup satu aja yang menanggapi ya. Yo, what's up, bro? Ya, langsung ke surat balasannya. Ya, maksudnya perkenalan langsung surat balasan. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alta Fundisa Fania Putri dari kelas 7C nomor presensi 8. Saya Susametana Darabanda dari kelas 7C, presensi 4. Saya Liviandra Risimawan, presensi 6 dari kelas 7C. Saya Pranaja Pandia Putratama dari kelas 7C, presensi 25. Baik, langsung surat balasannya. Baik, karena presiden kami, Bapak Kabifar Satamid Gagana sedang ada dinas di luar negeri, maka diwakilkan oleh Wakilnya. kepada yang terhormat Hinsa Siburian, Kepala Badan Informasi dan Strategi Nasional. Terima kasih atas laporan yang telah Bapak sampaikan mengenai ancaman batas wilayah. Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak untuk melaporkan masalah ini. Pemerintah akan segera mengambil tindakan terkait hal tersebut. Tim gabungan dari aparat kepolisian dan dinas terkait akan dikerahkan untuk menangani masalah pelanggaran tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat setempat. Kami berkomitmen untuk menjaga perbatasan wilayah Indonesia dan menegakkan hukum demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Ayo bersama-sama kita menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Salam hormat, Abi Farsa Tahmid Gagana, Presiden Indonesia. Baik, apakah ada yang menanggapi? Satu aja. Udah? Udah cukup ya? Baik, silakan ditutup. Oke, baik, kalau misal sudah tidak ada pertanyaan, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, silakan buka ponselnya.
Udah siap kan ponselnya? Udah ya? Baik, sebelumnya sambil menunggu Ibu buka PowerPoint, karena kita akan melakukan cek keberhasilan anak-anakku semuanya mengenai pembelajaran hari ini. Sebentar ya. Kok nggak anu? Silakan di-scan. Udah masuk ya? Kalau udah masuk jangan diisi dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bisa nggak, Pak? Saya benar. Ya ampun, ternyata belum ibunya lain. Baik, silakan diisi. Silakan. Mengisinya cepat saja ya. Dipilih aja. Itu juga sebagai refleksinya Ibu. Ibu juga akan memperbaiki cara belajar mengajarnya Ibu. Nanti kamu bisa satu aja. Jadi itu juga masukan.
Sudah? Coba hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kalian luar biasa, tapi Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu untuk perwakilan dari anak-anakku memberikan kesimpulan. Coba angkat tangan. Boleh? Kesimpulan yang saya dapat Hmm? adalah pembatasan batas wilayah itu ternyata menunjukkan sebenarnya Indonesia itu sangatlah luas, namun juga bisa menjadi tantangan bagi kita semua untuk menjaga negara kita. Baik, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Ternyata Indonesia itu sangat luas. Tadi ada yang isi Google Form. Ya, semuanya ngisi Google Form. Ada bagian bawah itu kucing-kucing ya? Ibu mau satu, tadi mengisi kucing apa? C. Oh, baik. Oh ya, baiklah, terima kasih. Itu juga sebagai masukan kepada Ibu. Ada lagi perwakilan? Ada lagi? Terima kasih. Itu masukan kepada Ibu ya, melalui Google Form. Baik, semuanya sikap sempurna. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sikap sempurna ya. Besok kita akan bertemu kembali. Kita akan belajar tentang tantangan yang artinya ternyata ancaman batas wilayah kita tuh juga sampai pada pemikiran, budaya. Dalam arti, tahu ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Kita akan belajar tentang hal itu. Baik, paham ya? Baik. Sikap sempurna. Perwakilan yang ingin membuka doa, maksudnya menutup doa, mengajak teman-temannya. Baik, silakan. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya kita berdoa. Doa dimulai. Doa tidak berhenti. Baik, terima kasih. Ibu tutup terlebih dahulu. Cukup sekian anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Adel. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya semuanya. Ibu pamit terlebih dahulu. Terima kasih.